Kisah sebuah ilmuwan yang terkenal karena eksperimen menerbangkan layangan di tengah badai petir. Nama dia adalah Benjamin Franklin. Pada bulan Juni 1752, Franklin melakukan eksperimen ini dengan tujuan untuk membuktikan hipotesisnya bahwa petir adalah suatu bentuk listrik. Dalam percobaannya, ia menggunakan layangan sutra yang di bagian atasnya dipasang kawat runcing dan sebuah kunci besi diikatkan pada tali layangan dekat tangan orang yang memegang. Kawat dan kunci besi itu dia besi. Jadi kenapa dia harus pakai besi? Karena besi itu dia mengandung medan magnet, sehingga juga mengandung arus listrik yang memungkinkan menarik petir itu statis. Melalui eksperimen berbahaya ini, ia berhasil menarik muatan listrik dari awan badai ke kunci tersebut yang kemudian dia simpan dalam stopless Leyden kapasitor primitif. Eksperimen ini tidak hanya mengkonfirmasi sifat kelistrikan petir, tetapi juga membawanya pada penemuan penting lainnya, yaitu penangkal petir. Pentingnya untuk dicatat bahwa meskipun eksperimen ini menjadi ikonik, tindakan tersebut sangat berbahaya dan juga berakibat fatal jika petir menyambar layangan secara langsung. Tetapi tenang saja, Benjamin Franklin tidak terluka ketika melakukan percobaan layang-layang untuk membuktikan bahwa petir adalah listrik. Beberapa faktor kunci menjelaskan mengapa ia selamat dari eksperimen berbahaya tersebut. 1. Layang-layang tidak tersambar petir secara langsung. Bertentangan dengan kepercayaan populer, layang-layang itu tidak disambar petir yang terlihat. Jika itu terjadi, Franklin hampir pasti akan terbunuh. 2. Pengumpulan muatan statis. Sebaliknya, layang-layang hanya mengumpulkan muatan listrik statis dari atmosfer selama badai petir. Listrik ini mengalir melalui tali rami yang basah ke kunci logam yang tergantung di ujungnya. 3. Penggunaan isolasi relatif. Franklin menggunakan tali sutra untuk memegang tali rami yang berfungsi sebagai isolator meskipun tidak sempurna dan membantunya menghindari arus listrik utama. Dia juga berada di tempat berlindung saat melakukan percobaan berikut, seperti di rumah. Ya, begitulah. 4. Percikan terkendali. Alih-alih sengatan listrik yang fatal, Franklin hanya mengamati percikan listrik kecil dari kunci ke jari-jarinya, mirip dengan listrik statis yang dialami saat menyentuh knop pintu setelah berjalan di karpet. Listrik yang terkumpul juga digunakan untuk mengisi botol Leyden kapasitor primitif. Beginilah kata-kata Franklin ketika dia mencoba petir itu adalah listrik. Aku coba deh, kenapa bisa ada listrik di tengah-tengah awan? Wow, ternyata berhasil dong. Apa itu? Kenapa bisa menyambar? Wow, aku kepikiran nih kenapa listrik itu tidak menyambar di colokan ya. Colokan listrik biar semua itu bisa hidup, kayak TV, lampu kan dari listrik juga ya, mengalir dia arus listriknya, kulkas, dan juga alat pemasak-masakan, dan baterai mungkin termasuk. Bagaimana kalau aku di belakang taruh colokan ya? Nah, ini dia colokannya. Semoga berhasil ya. Coba lagi deh. Wow. Waduh. Wow, langsung pecah. Aduh, tanganku kesetrum. Sakit. Aduh. Waduh, colokan aku malah pecah dan menghitam. Ini dia bekasnya. Wah, ternyata listrik ini sangat kuat. Kenapa bisa begitu ya? Sepertinya ada perbedaan listrik negatif dan positif di atas awan itu.
Aneh sekali. Aku mulai berpikir, listrik ini sangat berbahaya sepertinya. Aku punya ide. Aku bikin penangkal listrik saja. Ayolah. Nah, akhirnya sudah jadi. Aku pakai penangkal petir ini berbahan batang logam tajam yang dipasang di atap rumah juga bisa sih. Biar terlindung lah. Biar petir itu tidak menyambar di rumah-rumah orang. Semoga cara aku berhasil. Aku membuktikannya mencoba dengan barang. Barangku adalah box. Taruh penangkal petir ini di box. Lihat saja. Aku perlu menjauh agar tidak tersambar. Beberapa lama jam kemudian. Wow, ternyata caraku berhasil. Mantap, men. Yes. Akhirnya aku menjadi ilmuwan, penemu penangkal petir. Hahaha. Aku wariskan saja kepada keluargaku agar mereka bisa membuat ini lebih banyak dan jualan. Tapi kenapa petirnya semakin banyak ya? Wah, cukup berbahaya. Waduh, itu boxnya kegeser. Jadi, petir itu tidak bisa menjadi listrik seperti di rumah untuk menghidupkan lampu. Tapi petir itu dia punya arus listrik juga, tapi sangat berbahaya dan resikonya tinggi banget untuk nyawa. Perlu diingat, jangan ditiru seperti Franklin ini. Sampai-sampai dia hampir terluka tangannya akibat arus listrik yang tinggi tegang. Jadi, apakah kalian ada yang bertanya-tanya bagaimana lampu bisa hidup? Ya, lampu dapat menyala karena adanya aliran listrik yang menggerakkan elektron di dalam lampu, mengubah energi listrik menjadi energi cahaya melalui beberapa cara seperti memanaskan filamen, lampu pijar, atau melalui semikonduktor lampu LED. Aliran listrik ini berasal dari pembangkit listrik dan disalurkan oleh jaringan kabel ke rumah kita, yang kemudian mengalir melalui saklar menuju lampu untuk menyalakannya. Bagaimana listrik bekerja? 1. Sumber listrik. Listrik dihasilkan di pembangkit listrik dan disalurkan melalui jaringan kabel bertegangan tinggi hingga ke gardu induk. 2. Penurunan tegangan. Tegangan diturunkan secara bertahap di gardu distribusi dan kemudian ke rumah-rumah agar aman digunakan, seperti menjadi sekitar 220 volt hingga 380 volt. 3. Aliran listrik. Listrik mengalir melalui dua kabel fasa dan netral yang terhubung ke lampu Anda. Jadi, listrik itu dia bertegangan tinggi. Tidak seperti lampu-lampu kita yang tadi saya jelaskan, yang tegangannya sekitar 220 volt hingga 380 volt. Nanti kita jelasin ya tentang volt itu apa. Jadi, listrik ini dia maksudnya petir itu dia mempunyai 100.000 volt yang bikin kalian itu langsung jadi patung kalau disamberin. Gila ya, panasnya aja 30.000 derajat Celcius loh. Itu hampir panasnya inti matahari. Sangat berbahaya pokoknya. Jadi sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe, share dan komen. Selamat tinggal. Woi, ngapain lu rekam gua? Gua malu. Kabur ah.